Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Metro TV Anwar Fuadi. Adi, apakah dentuman masih terdengar hingga malam hari ini? Ya, hingga saat ini dentuman masih terus terdengar dan juga sangat kuat sekali kami dengar begitu dan kami rasakan. Di sini saya catat ada pada pukul 23.04 waktu Indonesia Barat, 23.07, 23.08, 23.11, 23.14 dan juga terakhir yang kami dengar ini cukup kuat juga pada pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Artinya ini kondisinya di sini kalau kita lihat intensitasnya ini cukup rapat begitu ya. Setelah tadi sempat sudah intensitasnya tidak terlalu tinggi, sekarang juga cukup rapat lagi terdengar dentuman-dentuman dari lokasi terjadinya ledakan, yaitu ini baru saja kembali kita dengarkan ini terjadi satu kali ledakan lagi yang cukup keras dan juga bisa didengar sangat kencang dari tempat saya melaporkan di kantor gudang munisi daerah ini. Dan dapat kami update juga informasi Eva bahwa tadi juga beberapa waktu yang lalu penjabat Bupati Kabupaten Bogor yaitu Asmawa Tosepu juga sudah hadir di sini dan juga di sini ada Pak B. Mahmudin. Pak, bisa kita wawancara sebentar, Pak? Nanti ya. Nanti kan teman-teman jangan. Ini ada PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Di sini kita sedang live, Pak. Bisa sedikit beri keterangan, Pak. Bagaimana imbauannya kepada masyarakat mungkin, Pak? Kita sedang live, Pak. Iya, oke. Iya. Apa imbauan kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi? Sedikit saja mungkin, Pak. Live bareng aja deh, Pak. Ya ini belum bisa memberikan keterangan karena masih menunggu begitu. Ini adalah PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Tadi juga PJ Bupati Bogor juga sudah tiba di lokasi ini untuk bersama-sama melakukan koordinasi begitu dan nanti dijanjikan akan memberikan keterangan terkait dengan kondisi terkini, terutama nanti imbauan-imbauan yang akan disampaikan kepada warga. Dan sebenarnya kami awak media juga sudah diminta untuk mundur dari tempat ini ke pertigaan yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kantor ini karena nantinya pemadam kebakaran nanti akan difokuskan, akan dibawa ke sini begitu ya. Pemadam kebakaran nanti akan diparkirkan di lokasi tempat kantor gudang munisi ini. Jadi kami nanti diminta untuk berpindah tempat dari kantor ini. Namun kita masih menunggu begitu nanti apakah akan ada keterangan-keterangan lagi akan disampaikan, terutama dari pemerintah daerah. Yang pasti di sini masih terus bersiaga, baik itu dari pihak kepolisian, TNI, kami melihat juga dari BPBD. Lalu untuk damkar sendiri saat ini damkar gabungan sudah ada 7 mobil pemadam kebakaran, termasuk juga masih menunggu bantuan 2 unit dari damkar DKI Jakarta. Jadi ada 9 unit nanti akan disiagakan di sini. Apabila nanti kondisinya sudah aman, barulah mereka nanti akan masuk ke lokasi tempat kejadian ledakan ini. Dan informasi dari damkar sendiri untuk tim yang akan melakukan penanganan nanti dari damkar, radius amannya adalah 300 meter untuk mereka begitu, sehingga mereka tidak bisa lebih dekat lagi untuk ke lokasi terjadinya ledakan. Kita akan tunggu nanti seperti apa dan pukul berapa mereka bisa masuk. Ini perlu penanganan yang khusus juga, karena tadi kami juga sempat mendengarkan bahwa ketika ini masih panas lalu disiram air, ini juga berpotensi menimbulkan ledakan. Sehingga inilah yang terus diantisipasi bagaimana kemudian tindakan yang tepat ini bisa dilakukan untuk penanganan begitu terkait dengan hal ini. Apalagi ini ledakan-ledakan masih terus terjadi. Dan kami juga sempat tadi mendengar informasi bahwa beberapa jam setelah ledakan terakhir baru mereka nanti akan bisa masuk ke dalam. Namun ini situasional melihat kondisi yang ada, termasuk juga pemantauan masih terus dilakukan begitu. Koordinasi terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tadi Anda bisa melihat belum bisa memberikan keterangan ya dari PJ Gubernur Jawa Barat, termasuk juga dari PJ Bupati Bogor yang sudah hadir juga di sini. Dan dentuman ini tadi seperti yang saya sampaikan Eva, intensitasnya semakin banyak begitu ya beberapa waktu terakhir sejak pukul 23 waktu Indonesia Barat ini. Tentu kita berharap kondisinya akan mulai membaik sehingga dari damkar, BPBD ini juga sudah bisa mendekat ke dalam dan bisa melakukan tindakan yang tepat nantinya untuk penanganan. Yang pasti fokusnya seperti yang disampaikan tadi adalah saya kembali mendengarkan dentuman yang cukup kencang begitu dari TKP Eva pada pukul 23.21 waktu Indonesia Barat ini. Intensitasnya tadi sempat saya katakan pada sekitar pukul 21.30 ini intensitasnya mulai menurun, tapi ini cukup intens begitu terjadi. Baru saja satu lagi terjadi selang hanya sekitar 30 sampai 45 detik saja. Ledakan kembali kami dengarkan. Ya, ini yang Anda saksikan saat ini adalah
PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin dan juga PJ Bupati Bogor masuk ke dalam untuk berkoordinasi juga dengan pihak TNI dan juga pihak kepolisian. Sebenarnya tadi disampaikan tidak akan ada keterangan pers lagi, tapi kalau kita lihat ada pejabat daerah yang baru datang, tentu kita berharap akan memberikan keterangan persnya begitu ya, termasuk untuk bisa menenangkan masyarakat dan langkah-langkah yang akan mereka lakukan untuk penanganan begitu bagi masyarakat yang ada di lokasi ini. Eva. Adi, tadi Pangdam Jaya menyampaikan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, tim masih memantau 1-2 jam. Ini artinya sudah lewat lebih dari 2 jam. Artinya apakah bisa dipastikan bahwa pemadaman masih belum bisa dilakukan hingga malam hari ini? Iya, informasi tadi kami sempat berbincang juga dengan tim pemadam kebakaran yang sudah ada di sini. Memang mereka belum bisa mendekat, belum bisa melakukan pemadaman karena memang dari situasi terakhir dentuman ini masih terus terjadi sehingga terlalu beresiko untuk mereka bisa mendekat ke lokasi kejadian. Batas aman bagi mereka saat ini adalah radius 300 meter begitu. Jika nanti dinyatakan situasi ini sudah aman, barulah mereka nanti akan mendekat ke lokasi kejadian di gudang penyimpanan munisi daerah ini. Dan ya, ini PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin sudah keluar, akan bersiap memberikan keterangan kepada awak media. Baik, selamat malam rekan media. Saya bersama Pangdam Jaya, Majen TNI Hasan dan juga PJ Bupati Bogor, Pak Asmawa. Pak Bupati sudah ke lokasi yang sisi sebelah sana di Desa Ciangsana, pastikan warga aman dan Pak Bupati menenangkan warga dan ada 85 kakak yang untuk sementara di tempatnya kepala desa dan 50 kakak di tempat masjid Bait Darussalam di dalam kota wisata. Dan karena ini bulan Ramadan, Pak Bupati juga menyiapkan dapur umum, tapi dapur umum sifatnya karena untuk sahur nanti, jadi disiapkan juga. Pada intinya kondisi sudah terkendali dan aman. Direncanakan dievakuasi berapa lama Pak, para warga ini yang diungsikan? Ini juga Pak Pangdam Jaya sudah koordinasi dengan Pemprov DKI untuk pemadaman, jadi akan dikirimkan mobil pemadam kebakaran yang, karena kan di Jakarta ada mobil pemadam kebakaran yang bisa menembakkan air dari jarak jauh. Nah, itu akan segera datang 3 armada. Jadi nanti kita lihat lagi. Ya, insya Allah. Itu yang dievakuasi rata-rata berjarak berapa radius kilometer ya pada titik lokasi? Jaraknya 200-300 meter. Jaraknya 200 sampai 300 meter dari jarak gudang bukan gudang, dinding ya, bukan gudang, di dinding terluar. Jadi dari gudangnya lebih jauh lagi. Pak, sejauh ini ada keluhan mungkin Pak dari warga terkait dengan peristiwa tersebut? Tidak, mereka kondusif dan memahami bahwa mereka sebaiknya di tempat yang aman dulu. Jadi tidak ada penolakan, tidak ada resistensi. Mereka sangat kondusif dan Pak Bupati juga. Apakah ada kerusakan dari rumah warga yang terdampak? Ini sedang didata oleh baik dari Kodam Jaya maupun dari BPBD. Pada intinya kami akan mengganti kalau ada kerusakan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kalau ada kerusakan. Ya, Pak Pangdam, tambahkan. Oke, cukup ya. Pak Bupati, silakan. Ya, cukup. Ya, kasih ya. Ya. Ya, itu tadi Eva, baru saja kita dengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin, yang pada intinya menyatakan bahwa saat ini ada sejumlah kepala keluarga, ada 85 kepala keluarga yang diinapkan di balai desa, lalu kemudian ada sekitar 50 kepala keluarga di masjid, dan disiapkan juga dapur umum karena bulan puasa. Sesaat lagi beberapa jam ke depan juga akan memasuki waktu sahur begitu. Yang pasti disampaikan tadi bahwa kondisinya kondusif, warga mengikuti arahan dari petugas karena memang ini kondisinya sangat berbahaya begitu ya. Lalu kemudian untuk warga yang dievakuasi ini adalah jaraknya 300 meter, sekitar 300 meter dari dinding atau lokasi terluar dari area gudang penyimpanan munisi dari Kodam Jaya ini. Dan untuk awak media sendiri saat ini sebenarnya tadi diminta untuk mundur begitu ke
area luar dari kantor ini karena nantinya pihak pemadam kebakaran akan mulai masuk dan parkir di area kantor ini. Ketika kondisi sudah aman, nanti mereka bisa segera masuk ke dalam untuk melakukan penanganan. Seperti yang disampaikan juga tadi oleh B. Mahmudin bahwa ada 3 bantuan dari DKI nanti karena memang peralatan damkar DKI ini ada canggih ya, bisa melakukan penyemprotan dengan jarak jauh ya. Ini akan kita tunggu bersama-sama langkahnya seperti apa. Namun hingga saat ini masih belum dilakukan langkah tersebut, masih standby di area ini untuk tim yang nantinya akan masuk ke dalam, baik itu damkar dan juga dari BPBD. Karena penanganan ini diperlukan penanganan yang khusus begitu, karena ini bahan peledak jumlahnya cukup banyak, ada sekitar 160 ribuan jenis dengan berat sekitar 10 ton begitu ya. Gesekan-gesekan dari bahan kimia, bahan peledak ini juga harus diwaspadai, termasuk kondisi panas. Ini jika disiram begitu seperti yang tadi informasi yang kami dapatkan, jika disiram ini juga akan beresiko. Jadi perlu jeda waktu, perlu penanganan dan juga pemetaan lokasi yang baik untuk bisa melakukan penanganan yang baik juga untuk ledakan di gudang penyimpanan munisi daerah ini. Eva. Baik, terima kasih Anwar Fuadi. Nanti kami akan kembali bergabung kepada Anda. Pemirsa, kami informasikan tadi ada keterangan pers dari PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin yang menyampaikan bahwa warga dalam kondisi aman dan warga sudah dievakuasi ke balai desa dan juga masjid. Kami harus jeda dulu. Breaking news, gudang peluru TNI AD terbakar dan meledak. Kami lanjutkan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.